Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas kita, baik untuk urusan-urusan dunia kita maupun juga untuk urusan-urusan akhirat kita. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, yang tentunya nikmat kesehatan ini perlu untuk kita syukurin dengan memanfaatkan masa sehat kita untuk terus menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah sebelum datang masa sakit, ya. Sebagaimana saudara-saudara kita atau sebahagian saudara kita sedang diuji oleh Allah, ya, dengan penyakit, ya. Yang kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka dan memberikan kesembuhan segera, dan menjadikan penyakit yang menimpa mereka menjadi salah satu penyebab diangkatnya derajat mereka yang lebih tinggi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi menyebutkan satu hadis di mana Rasul sallallahu mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun, yang artinya adalah, kata Rasul sallallahu, setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan khata' artinya banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik mereka yang pernah melakukan kesalahan itu adalah at-tawwabun, adalah mereka yang bertaubat. Sehingga memang pada dasarnya anak Adam itu, ya kecuali para rasul, ya mereka maksum. Selain para rasul maka kita pernah melakukan kesalahan. Cuman bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit. Tidak ada kita yang manusia suci, apapun statusnya, mau dia seorang syekh, seorang tengku, seorang ustadz, seorang pejabat, seorang rakyat biasa. Kata Rasulullah, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, lau annal ibad lam yuznibu la khalaqallahu al-ibad yuznibun thumma yaghfiru la khalaqallahu al-khalqa yuznibun thumma yaghfiru lahum. Kata Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Hakim, kalau seandainya hamba-hamba yang Allah ciptakan itu tidak melakukan kesalahan, maka Allah akan menciptakan makhluknya yang lain yang mereka melakukan kesalahan, selanjutnya Allah akan mengampuni mereka. Artinya memang di antara tabiat manusia itu adalah pernah melakukan kesalahan. Sehingga kita tidak perlu menjadi atau tidak perlu merasa orang yang suci. Yang dimana merasa orang suci, apalagi merasa orang paling suci ini menjadikan dia tidak mau bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Padahal dalam sejumlah ayat, ya Allah adalah dalam sejumlah hadis Rasulullah menjelaskan setiap anak Adam itu, setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Maka begitu juga nanti dalam banyak ayat, ya, Allah mengajak hamba-hambanya untuk bertaubat, ya, dari kesalahan-kesalahan tersebut. Di antaranya misalnya di surat An-Nur ayat 31 kata Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian selamat, supaya kalian sukses. Karena dosa yang tidak diiringi dengan taubat itu akan menyebabkan kehancuran. Juga di surat Tahrim ayat 8 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Bahkan Allah di sini memanggil dengan orang-orang beriman. Karena pada hakikatnya orang-orang beriman pun pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan syarat orang beriman tidak pernah melakukan kesalahan. Kalau enggak, ya enggak ada orang yang beriman kecuali para rasul. Maka nanti salah seorang ulama kita mengatakan, atadzunnuna salihina bila zunub, apakah kalian menduga orang-orang soleh itu tidak pernah berbuat dosa? Enggak. Orang soleh pun melakukan dosa. Dan untuk menjadi orang soleh itu bukan syaratnya tidak pernah melakukan dosa.
Tapi kata ulama ini selanjutnya mengatakan apa? Annahum istadaru walam yujahiru. Tapi orang soleh itu, kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukannya tersembunyi, tidak terang-terangan. Dia malu dengan kesalahannya, enggak bangga. Ini sifat di antara sifat orang soleh. Kalau dia melakukan kesalahan, malu sama kesalahannya itu, enggak bangga. Ada sebagian orang malah bangga dengan kesalahannya. Kamu baru mencuri 1 ayam sudah ketangkap. Saya sudah mencuri puluhan mobil, masih selamat. Bangga dia dengan ini bukan ciri orang soleh. Ini ciri orang fasik, ciri orang munafik. Bangga dengan kesalahannya. Jadi kata ulama kita, ciri orang soleh itu ketika dia berdosa, istajaru walam yujahiru. Dia sembunyikan dosanya. Malu dia sama dosanya itu. Malah bukan dia banggakan. Wastaghfaru walam yusirru. Sifat kedua orang soleh itu, kalau dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, maka istaghfaru, cepat-cepat dia bertaubat. Walam yusirru, dia tidak terus melakukan dosa itu. Takut dia sama dosa itu. Kata Ibnu Mas'ud, orang beriman itu sikapnya ketika dia melakukan kesalahan, ka'annahu qa'idun tahtal jabal, yakhafu an yantabiqa alaih. Orang beriman itu, orang soleh itu, kata Ibnu Mas'ud, ketika dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat, maka terdetak dalam hatinya rasa takut yang luar biasa. Seakan-akan dia sedang duduk di bawah gunung dan dia takut kalau gunung itu menimpanya. Dia takut dosa itu menjadi penyebab Allah mengazabnya, maka dia takut. Yang takutnya itu menjadikan dia istaghfaru, segera bertaubat kepada Allah. Enggak tunda-tunda, nantilah saya kan masih 40 tahun. Nanti kalau usia 50 tahun. Nantilah saya masih belum pensiun, nanti kalau sudah pensiun. Nantilah kalau saya sudah menikah, sekarang belum menikah, enggak. Itu bukan sifat orang beriman, bukan sifat orang soleh. Orang soleh adalah ketika dia melakukan kesalahan, istaghfaru, segera dia bertaubat, segera dia memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam yusirru, dan tidak dia teruskan dosa tersebut. Ini sifat orang soleh ketika dia melakukan kesalahan. Jadi yang pertama, dia takut, dia sembunyikan dosa tersebut, dia tidak bangga dengan dosa itu. Yang kedua, dia segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dan dia tidak meneruskan dosa itu. Dan selanjutnya wa'tarafu walam yubarriru. Ini sifat yang ketiga orang soleh kalau dia melakukan kesalahan. I'tarafu, diakuin dia pernah melakukan kesalahan, ngaku salah saya. Walam yubarriru, bukan cari pembenaran. Nah, ini orang beriman, orang soleh, kalau salah ngaku salah. Kalau itu berkaitan dengan saudaranya, mohon maaf. Kalau dia itu berkaitan dengan Allah, minta ampun. Walam yubarriru, bukan malah cari pembenaran. Sebagian orang sudah jelas-jelas korupsi, sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, sewa pengacara. Supaya menunjukkan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, atau kesalahan yang dia lakukan adalah merupakan sebuah kebenaran. Ini sifat orang munafik. Sudah buat kesalahan, cari alasan. Sudah buat kesalahan, cari pembenaran. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari sikap seperti ini. Kalau ada di antara kita yang sudah buat kesalahan, memang betul itu maksiat, selanjutnya cari pembenaran, maka ini adalah salah satu sifat orang munafik. Adapun orang soleh, ketika dia melakukan kesalahan, diakui. Ya, enggak ngeyel, ya, enggak keras kepala. Ketika dinasehatin, terima, siapapun dia. Orang Islam itu tidak boleh kebal nasihat, siapapun dia, mau tengku, mau syekh, mau pimpinan, mau rakyat biasa, tidak boleh kebal nasihat. Harus siap menerima nasihat, siap menasihati, dan siap menerima nasihat. Rasulullah SAW ketika ditegur oleh Allah, ketika beliau bermuka masam, ya, sama salah seorang sahabatnya, habasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, Abdullah bin Umi Maktum, ketika dia bermuka masam sama orang yang buta, karena beliau sedang mendakwahi
petinggi-petinggi Quraisy yang kafir ketika itu. Dan datang salah seorang sahabat yang buta mau belajar. Rasulullah berkeinginan nanti saja, tapi ditegur oleh Allah. Dan Rasulullah tidak membantah, menerima nasihat itu. Padahal dia seorang Rasul. Maka siapa kita dibanding Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Umar bin Khattab yang kata Rasul SAW, "Lau salaka Umar fajjan, la salaka syaitan fajjan akhar." Umar bin Khattab itu kata Rasulullah, kalau dia berjalan di satu jalan, maka syaitan akan cari jalan lain. Kenapa? Karena ketakwaannya yang luar biasa. Umar bin Khattab salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ketika ada rakyatnya yang menegurnya, ada bawahannya yang menasehatinya, tidak marah, tidak mencari alasan, bahkan dia mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mau menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Semoga Allah merahmati orang-orang yang mau memberikan kepadaku nasihat. Padahal dia Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Kalau dia jalan di satu jalan, kata Rasulullah, syaitan cari jalan lain. Kalau ada wahyu setelah para nabi, tentu Umar adalah orang yang mendapatkan wahyu tersebut. Tetapi tidak ada lagi wahyu setelah para nabi. Kenapa? Luar biasa ketakwaannya. Tapi dengan begitu tidak kebal nasihat, tidak cari alasan kalau sudah buat salah, meskipun yang menegurnya adalah bawahannya. Begitu juga sebagai seorang suami, ketika kita memang melakukan kesalahan terhadap pasangan kita, akuin, mohon maaf. Itu bukan merupakan aib, dan justru itu merupakan kemuliaan bagi seseorang. Ketika salah, ngaku salah dan mohon maaf. Karena sebahagian suami, ketika dia salah, diingatkan oleh istrinya, mencak-mencak, marah. Seakan-akan dia orang yang tidak pernah punya salah. Orang yang merasa suci, ini adalah orang yang bodoh. Orang yang merasa suci, ini adalah orang yang kotor jiwanya. Karena Rasulullah, para sahabat tidak pernah merasa kebal dari nasihat. Jadi kata para ulama kita, orang soleh itu ketika dia melakukan maksiat, ya, i'tarofu, dia akuin salah saya. Kalau sama Allah, dia akuin dosanya. Ini yang nanti kata para ulama kita yang dinamakan dengan taubatan nasuha. Ketika Allah di At-Tahrim ayat 8 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah yang dipanggil Allah adalah orang-orang beriman. Maka kata para ulama kita, orang beriman itu juga pernah melakukan dosa. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, taubat kepada Allah, kembali kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya. Apa taubat yang sebenarnya? Sebagian para mufassirin mengatakan taubatan la ma'siyata ba'daha, taubat yang tidak diiringi lagi dengan perbuatan dosa. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan taubat nasuha itu memiliki 3 syarat kalau itu berkaitan dengan Allah. Yang pertama adalah menyesali dosa-dosanya. Nyesal dia, ngaku sudah salah dan menyesal. Ya, apa yang telah dia lakukan, dia akuin salah dan dia sesali itu. Dan yang kedua, dia tinggalkan dosa tersebut. Walam yusiru, tidak dia teruskan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut, untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tentunya dengan melakukan usaha-usaha yang menyebabkan dia tidak lagi terjatuh kepada dosa-dosa atau kesalahan tersebut. Ya, ini 3 kata Imam Nawawi kalau berkaitan dengan Allah. Dia menyesal, akui dosanya, dia sesali, dan selanjutnya dia tinggalkan, dan selanjutnya dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dan kalau berkaitan dengan manusia, sesama manusia, maka dia kembalikan haknya. Ini namanya taubatan nasuha. Taubat yang serius, taubat yang sebenarnya, bukan taubat sambal kata orang. Bagaimana taubat sambal itu? Orang yang ketika kepedasan, taubat makan sambal, besok makan lagi. Nah, ini taubatnya main-main. Ya, istilah sebagian orang taubat sambal namanya. Ini bukan taubat yang dianjurkan Islam, tapi taubat yang dianjurkan Islam adalah taubatan nasuha. Taubat yang memiliki 3 syarat tadi kalau berkaitan dengan hak-hak Allah, dan memiliki 4 syarat kalau itu ditambah dengan 1 syarat kalau itu berkaitan dengan hak ya sesama manusia. Jadi ini yang ketiga, sikap orang beriman tadi. I'tarofu walam yubarriru.
akui dosanya, sesali dosanya, dan tidak mencari pembenaran. Dan yang keempat, sifat orang beriman itu, sifat orang soleh itu, kalau dia melakukan kesalahan, wa ahsanu ba'dama asa'u, dan selanjutnya dia melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya setelah dia melakukan dosa, dia tinggalkan dosanya itu, dia pun beralih kepada ketaatan. Ya, sebagaimana kata Rasulullah, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Kata Rasul SAW, ikutilah perbuatan kesalahan kalian itu, tutupilah kesalahan atau maksiat kalian itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Oh, tadi saya sudah melakukan maksiat, saya punya uang, sedekah. Tadi saya tinggal sholat, alhamdulillah. Jadi sekarang saya tidak lagi mau tinggal sholat. Bahkan bukan cuma sholat 5 waktu, sholat sunnah pun saya jaga. Tadi saya salah sama saudara saya. Ya, saya katakan ucapan-ucapan yang tidak baik. Apa yang dia lakukan? Datang mohon maaf, bawa hadiah, kasih hadiah sama dia. Ya, wa ahsanu ya ba'dama asa'u. Dia melakukan kebaikan-kebaikan, dia tutupi kemaksiatan-kemaksiatannya atau kesalahan-kesalahannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Inilah sifat orang beriman, sifat orang soleh kalau melakukan kesalahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa terus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dari kesalahan-kesalahan kita, dan kita senantiasa berusaha untuk terus menambah ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.